lanjut ke perusahaan ini ya, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Herdi. Ya. Perusahaan yang sudah berjalan tahunan baru mau melakukan pembukuan yang terstruktur, bagaimana menentukan modalnya dan lain-lain. Ini ya tadi sudah dijelaskan tadi di pertanyaan sebelumnya sama juga. Bagaimana cara menentukan tadi modal yang kita miliki sementara perusahaan sudah berjalan ya. Tadi Pak Yudi juga tadi sudah sampaikan juga, jadi menentukan aset yang dimiliki yang ada di posisi terakhir aja tadi, dari mulai kas, persediaan, piutang, aset tetap dan intangible aset kalau ada, terus dikurangi dengan kewajiban ya, kalau punya kewajiban ke pihak ketiga, itulah yang nanti disebut dengan modal yang dimiliki di posisi yang sekarang kan, seperti itu. Sebagai saldo awal ya. Ya, sebagai saldo awal, posisi keuangan ya yang akan dijadikan dasar untuk periode selanjutnya ya. Siap. Saya terus ke pertanyaan berikutnya nih. Jika ada pengambilan laba oleh pemilik usaha dicantumkan di laporan mana saja? Apa saja yang berubah di laporan tersebut? Jelas nggak ini Pak pertanyaannya Pak? Ini juga tadi yang ke pertanyaan yang sebelumnya ada ya. Jadi kalau ini jika ada pengambilan laba oleh pemilik usaha nih, pemilik usaha, kalau bentuknya tadi PT mungkin nanti ini namanya dividen mungkin ya, hak dari pemegang pemilik modal. Tapi jika ini usahanya perorangan maupun CP, ada pengambilan laba ini mungkin nanti dalam bentuk PRIP ya, jadi pengambilan untuk keperluan pribadi pemilik. Nah, ini akan dicantumkan di laporan perubahan modal ya. Jadi ini akan baik PRIP maupun dividen ini akan dimuat di dalam laporan perubahan modal. Ini akan mengurangi porsi modal yang ada dalam suatu bisnis. Seandainya laba dikurangi dividen tadi, ini akan juga seharusnya mungkin laba yang diperoleh 1 juta, kemudian dibagikan dividennya 800.000, maka yang akan menjadi nambah modalnya 200.000 karena yang 800 dibagikan buat kepentingan pemilik usaha. Begitupun kalau dia dijadikan PRIP ya, yang 800.000 sama seperti itu. Jadi yang akan menambah perubahan modalnya itu yang 200.000-nya. Tapi ini akan disajikan di laporan perubahan modal seperti itu. Siap, Herdi. Thank you. Saya lanjutin ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Jika kita mengajukan pembiayaan ke perbankan, manakah bagian laporan atau rasio yang perlu diperhatikan sehingga menjadi layak usaha kita diberikan pinjaman modal? Jadi dasar dari untuk bagaimana orang mau membiayai usaha kita ya. Jadi rasio mana yang mau digunakan? Biasanya ini untuk memastikan layak dibiayai atau enggak ya, tadi rasio ROE ya yang sering dijadikan patokan bahwa kemampuan bisnis atau suatu usaha di dalam memperoleh keuntungan untuk mengembalikan modal yang ditanamkan. Ini rasio return on equity ini akan dijadikan patokan pihak ketiga mungkin, maupun perbankan maupun perorangan akan melihat berapa besar sih ROI yang diperoleh bisnis tersebut. Karena kalau seandainya return on equity-nya di bawah tingkat suku bunga yang ada, mungkin orang juga nggak tertarik untuk menanamkan bisnis uangnya di bisnis kita seperti itu. Itu mungkin jadi rasio return on equity yang akan dijadikan patokan layak atau tidak layak pembiayaan suatu bisnis seperti itu ya. Saya sedikit nambahin nih pengalaman praktikal di lapangan gitu ya. Ya pertama jelas kita harus punya kolateral dari aset sebagai jaminan gitu ya. Itu biasanya bank itu ngasih sekitar 70-80% dari total aset yang kita jaminkan gitu ya sebagai kolateral. Pertama itu harus punya aset sebagai kolateral. Kedua, kemampuan kita menyicil cicilan pokok dan bunga. Ya, katakanlah kalau misalnya cicilannya sekitar setahun 20%-an gitu dari total
tergantung ini ya sih apa tenornya ya. Ya katakanlah di cicilan ketemu misalnya 20% dari total itu plus bunga mungkin katakanlah 10 sampai 14%. Kalau misalnya kita bisa menghemat bisa jadi 10%, berarti kan 30% tuh 20%. dari total apa pinjaman yang harus dibayar setiap tahun ya, dibagi 12 berarti tiap bulan. Nah, besaran itulah yang menjadi acuan apa kemampuan kita untuk menyicil. Jadi si profitnya jelas harus lebih besar daripada nilai hasil perhitungan tadi gitu ya. Misalnya Hmm. ketahuan setelah dihitung itu angka cicilan katakanlah sekian misalnya per tahun contohlah 12 juta dibagi 12 jadi sejuta setahun plus bunganya katakanlah misalnya sekian persen ya contoh jatuh-jatuhnya 10% dari total pinjaman misalnya lah ini contoh 100 ribu contoh lah jadi kan per bulan 1,1 juta nah ini berarti profit kita harus lebih besar daripada itu. Hmm. Setidaknya idealnya sih di angka 30-35% lah dari profit itu si cicilan dan bunga itu sehingga kita ada di posisi yang sehat gitu. Betul. Begitu. Jadi pembiayaannya nggak hanya untuk dikembalikan dalam bentuk pinjaman, jadi harus ada keuntungan yang diperoleh ya Pak Yudi ya. Jadi harus di Oh atas ya. tadi perhitungan tadi ya prosentasi cicilan ditambah bunga yang harus Ya, dibayarkan ya. 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 Itu pengalaman praktikal ya. Ya. Kemudian saya tambahin nih, saya lanjutin pertanyaan selanjutnya. Kalau perusahaan yang bergerak di digital printing dan percetakan, cara menghitung harga pokok penjualan bagaimana ya? Contohnya cetak spanduk itu terdiri dari bahan fleksi dan tinta. Nah, persediaan tinta ini berbentuk galon. Hitungannya bagaimana? Silakan, Ya. Ferdi. Ya, untuk perusahaan ini berarti kan ini udah memproduksi ya, memproduksi. Jadi ada membuat spanduk dengan bahan-bahan, ada kain, ada tinta ya. Nah, ini mudahnya sih perhitungan HPP-nya untuk HPP per produknya mungkin bisa kita lihat berapa bahan yang dihabiskan ya untuk 1 meter lah kita anggap dulu memproduksi 1 meter spanduk membutuhkan 1 meter bahan mungkin berapa mili tinta yang digunakan. Nah ini bisa kita hitung nanti dengan sistem konversi pemakaian bahan ya sebagai dasar untuk memperhitungkan HPP yang akan ditetapkan. By material dulu mungkin yang paling mudah. Jadi berapa bahan yang digunakan, baik bahan baku maupun bahan penolong. Kalau ini bahan bakunya mungkin kain plus tinta yang bahan penolongnya. Dikonversikan, jadi untuk 1 meter spanduk yang diproduksi itu akan membutuhkan kain berapa banyak, tinta berapa mili, dan bahan yang lainnya. Nanti kita hitung, itulah harga pokok by materialnya. Seperti itu, dan sebenarnya sekarang udah banyak software juga yang mempermudah untuk menghitung lebih presisi ya by materialnya, bahwa berapa sih kalau kita memproduksi satuan spanduk dengan bahan-bahan yang akan digunakan, misalkan produk A, B, dan C untuk bahan bakunya, maka otomatis secara sistem akan menghitung sendiri sepanjang kita tahu konversi dari pemakaian material itu sendiri gitu. Jadi pada saat produksinya naik jadi 10, jadi 1000, jadi 10.000, otomatis HPP-nya akan terhitung dengan sendirinya kan gitu. Yang paling penting bagi pemilik digital printing ini tahu persis berapa konversi bahan yang akan terpakai untuk setiap satuan terkecil ya yang dijual. Jadi kalau menjualnya harganya per meter berarti berapa bahan-bahan baku yang digunakan untuk 1 meter barang yang dijualnya seperti itu. Seperti itu Pak Yud yang Ya, singkatnya ya. mungkin. Secara konsep sih ya harga pokok produksi itu terdiri dari material, upah tenaga kerja langsung dan overhead. Nah, overhead berarti selain dua ini. Sederhananya sih mungkin gitu ya. Ya. Apapun sih sebenarnya untuk manufacturingnya konsepnya itu. Material itu berarti bahan baku utama dan bahan baku pendukung atau bahan baku penolong ya. Kemudian upah tenaga kerja langsung dan overhead selain yang dua, artinya listrik, utility,
oh ya hal-hal di luar dua inilah. Ya. Gitu mungkin konsep dasarnya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tinggal dua lagi nih. Jika perusahaan A memiliki modal yang cukup untuk menjalankan roda usaha, namun kurang berhasil dalam menjalankan bisnisnya karena adanya kesalahan pencatatan atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum karyawannya. Bagaimanakah caranya mengukur apakah perusahaan itu dikatakan sehat atau tidak? Silakan, Ferdi. Ya. Eh, ada dua konteks pertanyaan kalau saya yang disampaikan pertanyaan ini. Yang pertama tadi menanyakan ada kecurangan sehingga tidak menguntungkan mungkin ya gitu, sehingga perusahaan ini dikatakan sehat atau tidak. Kalau indikator sehat atau tidak ya tadi dari sebenarnya bisa diukur dengan cara pendekatan rasio likuiditas ya. Cuman kalau data yang salah juga di entry dan menghasilkan informasi yang salah, otomatis juga rasio penghitungan sehat atau tidak juga akan jadi kabur dengan sendirinya. Nah ini makanya untuk bisa menghindari kesalahan-kesalahan ini ya tadi harus paham benar menjalankan kegiatan pencatatan transaksi keuangan ini dengan seksama. Jadi pada saat terjadi tadi kecurangan akan diketahui dengan pasti yang gitu. Jadi apabila kegiatan bisnis ini tidak menjalankan transaksi pencatatan transaksi keuangannya dengan baik dan tidak ada pengendalian internal secara periodik mungkin itu juga, maka akan menghasilkan informasi keuangan yang keliru juga, sehingga untuk diukur sehat atau tidaknya juga pasti akan keliru itu. Mungkin saja sebenarnya dananya nggak ada segitu, tapi di markup dananya seolah ada, secara angka ada gitu. Rasio kita hitung secara rasio mungkin angkanya masih sehat, tapi secara real sebenarnya nggak dikatakan sehat seperti itu. Jadi harus ada tadi ada dua langkah yang dilakukan. Lakukan pembukaan atau sistem kegiatan akuntansi yang benar sehingga menghasilkan informasi keuangan juga yang benar sehingga dapat dilakukan analisis rasionya dengan baik juga seperti itu. Dan jika terjadi kecurangan oleh oknum karyawannya, itu akan terdeteksi dini gitu, terdeteksi lebih awal. Sebelum laporan itu terjadi, orang akan ketahuan, oh ini laporan yang disajikan nggak benar seperti itu. Dan kalau nggak benar ya nggak perlu dulu dianalisis rasionya kan gitu. Dibetulkan dulu informasi yang disajikannya. Baru kita bisa lihat, oh ternyata ada penyimpangan sehingga rasio kesehatan kas ataupun yang lainnya menjadi terganggu kan seperti itu. Jadi kuncinya harus dua, mungkin satu menjalankan kegiatan akuntansi sesuai dengan yang distandarkan ya, baik sistem pencatatannya maupun pengendalian internalnya. Baru yang kedua kita lakukan pengukuran apakah sudah berjalan dengan baik atau sehat atau tidak seperti itu. Itu mungkin Pak Yud yang bisa saya sampaikan. Siap. Sedikit saya tambahin lah mungkin ya. Ada 4 ukuran yang harus kita perhatikan tuh. Pertama, aset, omset, laba, sama nilai perusahaan secara keseluruhan, nilai buku dan nilai nilai pasar lah. Nah, dalam keseharian yang dilakukan kan bagaimana cara memperbesar pemasukan pendapatan secepatnya dan sebesar-besarnya. Dan kemudian di sisi biaya bagaimana caranya si biaya yang keluar itu sekecil-kecilnya dengan selama-lamanya. Dua hal itu kan yang jadi biasanya dalam keseharian kita day by day monitor gitu. Nah, otomatis ketika terjadi kecurangan kebocoran ya memperbesar biaya yang tidak seharusnya berarti. Dan itu akan memperkecil laba ya. Dan pada gilirannya ketika labanya memperkecil ya otomatis jadi asetnya tidak bertambah penambahan asetnya tidak sesuai gitulah. Gitu mungkin ya. Karena seharusnya yang tidak ada kecurangan, kehilangan jadi memperkecil laba gitu.
Gitu mungkin tambahan dari saya sedikit. Ya, Nah ini yang terakhir nih, Pak Herdi. ya. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, Pamungkas, kebijakan apa yang dapat diambil oleh suatu perusahaan jika terjadi piutang yang tidak dapat tertagih? Oh, Oh ya. silakan, Pak Herdi. Ya, untuk kebijakan suatu bisnis apabila menjalankan kegiatan yang di dalamnya ada transaksi tempo ya, jadi pemberian fasilitas kredit kepada pelanggan ya. Nah ini mau nggak mau harus dijadikan ada antisipasi ya. Jadi apabila eh, kebijakan memberikan layanan fasilitas kredit kepada pelanggan, apabila tingkat penjualan kredit yang diberikan dengan perputaran piutang yang terjadi, nah ini nanti bisa ditunjukkan ada rasio perputaran piutangnya. Di sini akan terlihat berapa besar sih, misalkan kebijakan perusahaan memberikan layanan kredit 30 hari. Sementara setelah dihitung tingkat perputaran piutangnya pun mungkin sebesar 35 hari atau 40 hari. Ini ada kemungkinan nanti terjadi piutang-piutang yang tidak tertagih, sehingga harus dibuat pencadangan ya, pencadangan untuk piutang yang kemungkinan akan mundur ataupun tidak tertagih. Nah ini biasanya kebijakannya akan diambil ada klasifikasi umur piutangnya nanti. Biasanya ada kategori 1 mungkin yang di bawah, kalau 30 hari tadi kebijakannya, jadi yang 0 sampai 30 hari masih kategorinya kategori piutang lancar. 31 sampai 60 hari mungkin hati-hati lah ya. Dari 61 sampai 90 udah kategorinya ini agak ragu-ragu nih. Dan di atas 91 hari ini udah masuk kategori piutang macet nih, ada kemungkinan bisa menjadi piutang macet. Nah ini biasanya pencadangan ini akan dilakukan nilainya setelah klasifikasi umur itu udah masuk ke kategori 91 hari ke atas. Nah ini nilainya pencadangan ini diukur dari tadi umur piutang yang di atas 91 hari. Jadi setiap periode akan dipantau tuh kenaikan umur piutang yang di atas 91 hari berapa besar. Kalau ternyata dari bulan tiap periode akan kemungkinan meningkat atau dari 61 bergeser ke 91 hari, maka akan ditentukan berapa persen nanti kemungkinan piutang itu bisa disajikan di laporan neraca keuangan nanti. Jadi pada saat akhir periode dihitung tuh, jadi umur piutang di atas 91 hari akan dilakukan pencadangan piutang tidak tertagih. Dan pada saat realisasinya nanti tidak tertagih, ini akun pencadangan ini akan dikeluarkan sebagai biaya. Ini akan muncul di laporan laba rugi biaya piutang tidak tertagih. Nah ini harus nggak mudah sih untuk memutuskan bahwa ini akan dijadikan biaya, dan ini harus diverifikasi betul-betul ini. Jadi karena kan kalau di bisnis akan menyangkut nama baik juga dengan pihak pelanggan, dengan hubungan baik dengan pelanggan seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga. Mungkin pada saat ada beberapa pelanggan yang tadinya lancar tiba-tiba masuk ke kategori 91 kan nggak mungkin langsung diputuskan oh ini nggak usah ditagih, dan otomatis kalau nggak ditagih nanti nggak diberikan barang lagi kan, seperti itu kan akan memutus rantai penjualan berikutnya gitu. Mungkin biasanya perlu pendalaman lagi pada saat untuk memutuskan pencadangan piutang ini menjadi biaya sehingga menjadi beban perusahaan untuk tidak akan tertagih kan, seperti itu Pak Yud. Siap, Pak Herdi. Dan di dalam praktek keseharian ini sebenarnya untuk piutang yang udah berbulan-bulan bahkan tahun gitu, itu agak kompleks tuh kalau kita masuk penyelesaian lewat pengadilan pun, selain ya berbiaya mahal, lama, memusingkan gitu ya, belum tentu juga menang. Dan Ya, sayangnya tapi di mata pajak itu kita nggak serta-merta mudah untuk ya untuk menghapus menjadi write off biayakan. begitu saja gitu. Tapi ya, ya jadi prinsip kehati-hatian di awal dan penyelesaian secara jalur formal begitu, karena itu
lebih lama dan berbiaya mahal. Jadi Oh ya, kalau Pak Yun. misalnya memang tidak ada pertanyaan lagi, Pak Heri mungkin ada kata penutup. Silakan Pak Heri sebelum saya tutup. Ya, jadi bagaimana cara mengelola keuangan yang baik tidak terlepas dari cara tadi kita laporan keuangan mampu membaca atau memaknai dari laporan keuangan yang kita sajikan. Jadi seandainya kita udah bisa membuat laporan keuangan tapi kita masih belum paham memaknainya juga ini saya khawatir juga menjadi kendala nih. Jadi takutnya informasi yang dimiliki malah nggak berguna bagi keputusan bisnis. Jadi selain kita mempunyai kemampuan untuk bisa menyajikan laporan keuangan dengan baik sesuai dengan standar, kita juga harus mampu membaca atau memaknai bahwa informasi laporan keuangan yang disajikan tuh berarti seperti ini dari sisi apa profitabilitas, dari sisi likuiditasnya, dari solvabilitas maupun dari aktivitas. Jadi dengan memahami dua tara tadi, saya pikir bisnis akan bisa bertumbuh dan berkelanjutan seperti itu, Pak Yud. Siap, Ferdi. Kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan nih dan sudah juga ditutup sama Pak Herdi, saya cukupkan. Mungkin terima kasih banyak Pak Herdi sama-sama, Pak Yud. atas ininya jawaban-jawabannya. Saya tutup sesi sharing dan tanya jawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.